Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabi yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua sehingga kita mendapati daripada bulan Ramadan, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Bulan yang memiliki keistimewaan, keagungan, kemuliaan tersendiri daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang di dalamnya Allah limpahkan anugerahnya, Allah limpahkan maghfirah ampunannya dan pemberiannya yang tidak Allah limpahkan di bulan yang lain. Bulan yang mana di dalamnya turun daripada sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang lain dan sebagai pembenar ataupun perbedaan penjelasan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Maka bulan ini mulia dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang memuliakan bulan Ramadan. Allah akan muliakan hamba-hambanya yang memuliakan bulan Ramadan. Bahkan jangankan di dalamnya, barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Itu sebelum masuk bulan Ramadan. Bagaimana apa yang kita dapatkan ketika masuk bulan Ramadan? Coba kita bayangkan. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita dibebaskan daripada api neraka jika kita bahagia. Bagaimana keadaan kita jika kita bahagia di dalam bulan Ramadan dengan kita menghidupkan malam-malam hari-hari bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum syahrus syiyam fihil aman. Telah datang kepada kalian bulan puasa yang di dalamnya ada keamanan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'idku wal fawzu bisuknil jinan. Di dalamnya ada pembebasan dari api neraka. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang menghidupkannya dengan tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syahrun syarifun fihi nailul munah. Bulan ini bulan yang mulia, bulan yang kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita damba-dambakan di dalam bulan Ramadan. Wa huwa tirazun fawqa kulli zaman. Bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang unggul daripada bulan yang lainnya, bulan yang sangat berkelas di setiap zamannya. Tuba liman shamahu wattaqa maulahu bil fi'li wa nutqil lisan. Maka sungguh beruntung bagi orang yang dia itu puasa di dalam bulan Ramadan dan dia menghiasi puasanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaannya, baik anggota tubuhnya bertakwa kepada Allah dan juga lisannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahana man qama lailahu. Maka betapa beruntung juga orang yang menghidupkan malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Wa dam'uhu fil khaddi yahkil juman. Dan dia menangis di malam hari daripada bulan Ramadan sedangkan air matanya yang ada di pipinya bagaikan butiran-butiran mutiara. Dzakal ladzi qad khassahu rabbuhu bi jannatil khuldi wa hurin hisan. Ini adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ini adalah kekhususiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang menghidupkan bulan Ramadan akan Allah berikan kekekalan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya bidadari-bidadari yang begitu indah. Ahbabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, setiap amal ibadah yang kita lakukan di situ kita mampu untuk mengetahui ganjaran apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Ada dua ibadah katanya ulama yang mana tidak ada yang mengetahui ganjarannya siwallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ganjaran ketika kita sabar menghadapi kehidupan di dunia ini.
dan yang kedua adalah ganjaran puasa. Kedua-duanya tidak ada yang mengetahui apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahuinya. Dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Nabi Muhammad bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak cucu Adam itu kembali kepadanya, kecuali puasa, maka puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ahbabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkanlah malam-malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Hidupkanlah dengan ibadah kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa awwal lailatin min Ramadan," ketika datang bulan ataupun malam pertama daripada bulan Ramadan, futihat abwabul jannah kulluha. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga seluruhnya. Falam yughlaq minha babun fi syahri kullih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup satu pintu pun daripada pintu surga di dalam bulan Ramadan seluruhnya. Wa ghulliqat abwabun nar kulluha. Dan Allah Subhanahu wa taala kunci seluruh pintu neraka. Falam yuftah minha babun fi syahri kullih. Dan Allah tidak akan pernah membuka salah satu daripada pintu neraka di dalam sebulan penuh dari bulan Ramadan. Wa amarallahu ta'ala munadiyan yunadi. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk berseru kepada kita umat Nabi Muhammad, ya talibal khair aqbil. Wahai hamba-hamba yang mencari kebaikan, datanglah kemari. Menghadaplah kepada kami. Wa ya baghiya syar aqsir. Wahai hamba-hamba yang menginginkan kejelekan, kurangilah kejelekan kalian. Tsumma yaqul, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk berseru kepada kita, hal min mustaghfirin fayughfarlah. Siapa di antara kalian yang meminta ampun akan kami beri ampunan. Hal min talibin, hal min sa'ilin fayu'ti su'lah. Siapa di antara kalian yang meminta akan kami berikan permintaan kalian. Hal min ta'ibin fayutab alaih. Siapa di antara kalian yang bertobat akan kami beri taubat kepada kalian. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan malaikat berseru seperti itu fi kulli lailatin min layalir Ramadan. Setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan hatta infijari subhi, sehingga terbitnya matahari subuh. Walillahi fi kulli lailatin 'indal iftar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malamnya ketika berbuka memiliki alfi atikin minan nar. 1.000.000 hambanya yang Allah bebaskan daripada siksaan api neraka. Qad istaujabul azab, yang mana mereka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berhak mendapatkan siksaan. Berhubung bulan Ramadan, Allah muliakan mereka dengan Allah bebaskan setiap malamnya 1.000.000 hamba dari siksaan api neraka. Maka ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bulan yang sangat mulia. Gapailah kemuliaan tersebut dengan selalu membersihkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara. Ketika perginya bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan. Ketika perginya Ramadan, derajat kita nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perginya Ramadan, ibadah kita gitu-gitu aja. Ibadah kita nggak bertambah, bahkan na'udzubillah berkurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus kita umat Nabi Muhammad. Semua ini karena Nabi Muhammad. Semua ini berkat jasa Nabi Muhammad. Semua ini adalah upaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin lam yu'tahunna ummatun qablahum." Umatku diberikan 5 perkara yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada umat sebelum mereka. Yang pertama, khulufu famisaim atyab min rihil misik 'indallah. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
itu lebih wangi daripada misik yang ada di bumi ini. Apapun yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, kita menahan dahaga, kita menahan lapar karena Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada isi dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dikisahkan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ilahi, wahai Tuhanku, hal akramta ahadan mithla ma akramtani haitsu asma'tani kalamak?" Apakah kamu pernah memuliakan seseorang hambamu sebagaimana kamu memuliakanku dengan kamu memperdengarkanku secara langsung firman-Mu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, wahai Musa, ketahuilah, inna li ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman." Sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang akan aku ciptakan di akhir zaman. Fa ukrimuhum bi syahri Ramadan, kemudian aku muliakan mereka dengan bulan Ramadan. Fa ana akunu aqrab ilaihim minka, dan ketika itu aku dekat kepada mereka melebihi kedekatanku kepadamu saat ini ya Musa. Ya Musa, inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfa hijabin. Ketahuilah ya Musa, ketika aku saat ini berbincang-bincang denganmu, antaraku dan antara kamu itu terdapat 70.000 penghalang yang menghalang antaraku dan kamu. Wa idza shamat ummatu Muhammadin, dan ketika puasa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa biyaddat shifahuhum, dan menjadi putih bibir-bibir mereka, wasfarrat alwanuhum, dan menjadi kuning kulit-kulit mereka, arfa'u tilkal hujubah indal iftar. Aku angkat hijab tersebut, penghalang tersebut aku angkat ketika mereka berbuka puasa. Itulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada halangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lanjutan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Musa, ketahuilah, tuba, beruntung, man atisha li ajli min syahri Ramadan." Beruntung orang yang atisha kabiduhu, haus ataupun dahaga karenaku di bulan Ramadan. Waja'a batnuhu min ajli, dan lapar perutnya ketika bulan Ramadan. Maka fala ujazihi duna liqa'i, maka aku tidak akan membalas mereka dengan balasan apapun, melainkan aku akan balas mereka dengan bertemu kepadaku, dengan bertemu bersamaku. Itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan yang kedua yang Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu wa tastaghfir lahumul malaikatu hatta yuftiru. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk beristighfar kepada mereka sampai sehingga mereka berbuka puasa. Kemudian keutamaan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu wa tusaffada maraddatus syayatin. Allah Subhanahu wa taala akan mengikat iblis dan setan-setan, gangguan mereka Allah Subhanahu wa taala akan mencegah dari kita. Dan yang keempat, wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yaumin al-jannah. Allah Subhanahu wa taala hiasi surga-surganya setiap harinya di dalam bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang terakhir adalah wa yughfar lahu fi akhir lailatin minhu. Allah akan ampuni segala dosa-dosa mereka di akhir daripada bulan Ramadan. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ini, para sahabat bertanya, "Ahiyya Lailatul Qadri ya Rasulullah?" Apakah akhir malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bukan. Walakinnal amil, akan tetapi orang yang bekerja itu akan diberikan ganjarannya ketika dia selesai bekerja." Pekerja, tukang, itu akan kita berikan gaji ketika mereka selesai bekerja. Begitu juga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, ketika kita selesai mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan kita gaji, berikan kita ganjaran dengan ganjaran yang tidak akan mengetahui pahalanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari
Sama-sama kita hidupkan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah, dengan nuntut ilmu, dengan mencari ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melihat sosmed, sosial media yang di dalamnya mengajarkan tentang puasa, mengajarkan di dalamnya tentang syarat-syarat berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa dan yang lainnya, sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang menghidupkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa rafa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.